Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu mahasiswa yang saya hormati, selamat siang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya yang pertama mohon maaf karena kemarin pada saat perkuliahan saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bisa berkuliah. Pada pertemuan keempat ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang analisis pasar, aspek pasar dan pemasarannya. Pada analisis pasar, aspek pemasarannya, maka pasar itu sendiri pun mempunyai latar belakang bahwa pasar adalah merupakan hal yang penting, hal yang sangat penting sekali dalam menjalankan kehidupan kita. Kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya pasar. Kita akan berhubungan langsung dengan pasar, kita akan bersinggungan langsung dengan pasar, sehingga pasar itu sangat kita butuhkan sekali di dalam kehidupan kita. Tentunya dalam hal pasar ini kita diminta atau dituntut untuk mahasiswa untuk bisa memahami secara eh, teori bahwa apa itu pasar, pentingnya pasar, pengertian pasar dan sebagainya. Begitu pentingnya pasar, peran pasar dalam menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Sehingga banyak di antara perusahaan dalam hal manajemennya menempatkan posisi pasar menjadi hal yang terdepan, hal yang utama, hal yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan produk perusahaannya. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya. Seperti ada tidaknya pasarnya. Pasar itu yang kita mau masukin ada atau tidak? Produk yang kita mau jual ada pasarnya atau tidak? Ada pembelinya atau tidak? Yang kedua adalah seberapa besarnya pasar yang ada? Kebutuhan akan produk tersebut yang kita tawarkan, seberapa besar orang membutuhkan produk itu? Yang ketiga adalah potensi pasarnya, potensi yang terjadi. Bagaimana ini bisa berkembang? Bagaimana ini bisa berkesinambungan sehingga produk itu bisa digunakan terus. Yang keempat adalah tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut atau market share pesaing. Jadi kita juga harus bisa membaca peluang itu. Kita juga harus bisa membaca pesaing kita. Sehingga jangan sampai terlalu banyak pesaing, terlalu banyak eh, produsen maksudnya yang menjual produk tersebut sehingga kita tidak siap karena terlalu banyak orang yang mengadakan sementara pembelinya berkurang. Contoh aja yang gampang, saya pernah cerita kalau di Subang itu bahwa orang sulit sekali membuka travel. Kenapa? Karena kuenya sedikit, tapi yang nawarin banyak. Semua orang menawarkan produk yang sama. Itu yang namanya kita bisa membaca pesaing, ya kan? Makanya kenapa mata kuliah ini diberikan supaya kita bisa membaca pesaing kita, bagaimana potensi yang ada, bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan dalam usaha kita itu sendiri. Selanjutnya tujuan perusahaan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan yang untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama untuk meningkatkan penjualan atau laba. Pastinya yang namanya orang usaha atau orang menjual produk tentunya menginginkan laba, keuntungan dalam hal ini. Yang kedua adalah untuk menguasai pasar. Bagaimana pasar itu kita kuasai? Bagaimana pasar itu kita bisa kendalikan? Sehingga apa? Sehingga orang itu akan tergantung atau dengan produk yang kita tawarkan. Yang ketiga untuk mengurangi persaingan. Dengan kita kuasai pasar tersebut, dengan kita monopoli pasar tersebut, maka pesaing-pesaing kita akan berkurang. Yang keempat untuk meningkatkan prestis produk tertentu di pasaran. Jadi prestisnya itu terhadap produk tersebut apa? Kebutuhan atau tingginya kebutuhan terhadap produk itu bagaimana? Yang kelima adalah memenuhi pihak-pihak tertentu. Tentunya dengan produk yang kita tawarkan, produk itu dapat memenuhi pihak-pihak yang akan membutuhkan. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar tentunya tempat bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga.
Atau dalam arti lain, atau lebih singkatnya adalah pertemuan para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pastinya Bapak Ibu, yang namanya pasar itu ada penjual dan ada pembeli. Ada yang membutuhkan, ada yang mengadakan. Ada konsumen, ada produsen. Pastinya bahwa dengan adanya produsen dan konsumen bertemu, tentunya ada transaksi yang terjadi. Tentunya ada kegiatan jual beli yang terjadi. Studi kelayakan bisnis dimulai dari kondisi pasar pastinya. Mekanisme pasar adalah keseimbangan antara supply, demand, yang pasti adalah keseimbangan antara yang mengadakan atau antara yang membutuhkan dengan yang mengadakan. Itu harus ada keseimbangan. Sehingga yang terjadi apa? Kalau tidak ada keseimbangan, tentunya bahwa kalau memang produknya terlalu banyak, sementara pembelinya sedikit, maka barang itu akan jadi murah. Sementara kalau produknya sedikit, kebutuhan banyak, maka barang itu akan jadi mahal, akan jadi tinggi harganya. Permintaan, jumlah barang yang dibutuhkan, konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Jadi jumlah barang yang dibutuhkan, konsumen membutuhkan barang, mempunyai kemampuan untuk membeli. Jadi produk itu bisa dibeli oleh konsumen. Jadi jangan terlalu mahal, jangan high class dan sebagainya sehingga orang sulit membeli. Pengertian pasar dan pemasaran, penawaran diartikan sebagai berbagai kualitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu sendiri. Yang pertama, harga barang-barang lain atau penggantinya. Jadi tingkat penawaran itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa alternatif. Misalnya ada KW1, ada produk unggulan, ada KW1, ada KW2, ada KW3. Tentunya itu juga akan mempengaruhi. Yang kedua adalah biaya faktor produksi. Itu juga mempengaruhi harga dari pasar itu sendiri. Kita menawarkan produk yang pastinya pertama adalah kita hitung dulu biaya produksinya, faktor-faktor produksinya, kebutuhan produksinya. Sehingga apa? Barang yang kita jual itu masuk nggak ke pasar tersebut. Tingkat keteknologiannya. Jadi dengan teknologi yang semakin canggih, semakin modern, maka produk yang kita hasilkan akan semakin banyak, semakin cepat. Itu juga akan menjadi pengaruh terhadap penawaran. Adapun jenis struktur pasar terdapat dikelompokkan dalam pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolastik, pasar persaingan oligopoli, dan pasar monopoli. Oke, pemasaran adalah suatu proses sosial atau manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mentukarkan produk dan nilai dengan pihak lainnya. Secara praktek, kelompok pasar terdiri dari pasar konsumen pastinya, pasar industrial, pasar reseller, pasar pemerintah. Pasar konsumen itu adalah yang terjadi adalah penjual dan pembeli secara langsung, secara individu, secara pribadi, secara orang per orang. Pasar industri itu adalah antara perusahaan, yang jual perusahaan, yang membeli perusahaan. Yang ketiga adalah pasar reseller, pasar yang sifatnya online, pasar yang ada pihak ketiga yang akan menjual itu dan sebagainya. Jadi produk kita dijual oleh orang lain sehingga terjadilah pasar reseller. Yang keempat adalah pasar pemerintah. Pemerintah sendiri pun membutuhkan pasar. Pemerintah untuk mengadakan barang-barang yang dibutuhkan tentunya membutuhkan pasar. Jadi antara pemerintah dengan pemerintah itu juga membutuhkan. Kita mengekspor minyak misalnya, tapi ada negara lain yang membutuhkan minyak, yaitu yang disebut pasar pemerintah. Oke. Untuk strategi persaingan adalah menentukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Tentunya ini akan mempengaruhi daripada segmentasi itu sendiri terhadap pasar. Pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian membeli salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar secara sasaran meliputi evaluasi segmen pasar, meliputi ukuran, pertumbuhan segmentasi, struktural segmen serta sasaran dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, memilih segmen, meliputi pemasaran
serba bersama, pemasaran serba aneka, pemasaran serba terpadu. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Jadi produk itu sendiri pun punya ciri khas dengan ciri khas sendiri. Oh, kalau yang model kayak gini berarti ini produknya kayak gini. Oh, kalau kualitasnya kayak gini dan sebagainya. Memilih atau melaksanakan strategi penentuan pasar adalah satu, identifikasi keunggulan dari kompetitif. Yang kedua adalah memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga adalah mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih. Strategi bauran atau pemasaran atau marketing mix. Strategi bauran pasaran yaitu strategi produk. Produk dapat berupa benda, wujud, ya pastinya benda yang berwujud dan tidak berwujud atau jasa. Jadi produk juga bisa dijual dalam bentuk jasa. Ya kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan sebagai bentuk jasa pelayanan itu adalah satu produk. Yang kedua, strategi harga. Ada 3 strategi dasar dalam penetapan harga. Yang pertama, skimming price. Yang kedua, penetration price. Yang ketiga, status quo price. Metode penetapan harga sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi bauran pemasaran, yaitu strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi baik dalam kantor cabang, kantor pusat, pabrik maupun gudang. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Ya kan? Tadi strategi bauran pemasaran, yaitu strategi lokasi dan distribusi. Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi distribusi? Satu, pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga adalah faktor produsen dan pertimbangan pengawasan dan keuangan. Strategi bauran pemasaran yaitu satu, strategi promosi tentunya. Keempat macam sasaran promosi yang dapat digunakan, yaitu periklanan pastinya. Yang kedua adalah promosi penjualan. Yang ketiga adalah publisitas. Yang keempat adalah penjualan pribadi. Tentunya 4 faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana kita menjual produk, bagaimana kita mempromosikan produk. Produk itu, promosi produk itu apakah perlu pakai iklan? Ya kan, iklan yang harus kita luncurkan. Yang kedua adalah promosi penjualan. Bagaimana kita menjual dari door to door, dari mulut ke mulut, dari WA ke WA dan sebagainya. Publisitas, harus dipublikasikan produk yang kita tawarkan. Itu juga strategi promosi. Banyak sekali di media massa, di televisi tentunya yang Bapak Ibu lihat bahwa publikasi itu penting sehingga orang tahu produk yang kita jual. Yang kedua adalah penjualan pribadi secara individu antara satu pihak dengan pihak lainnya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini tentang masalah pasar. Semoga Bapak Ibu dapat memahami, mengerti apa yang sudah saya sampaikan ini dan dapat juga dipahami dan bisa dikembangkan, digunakan untuk kebutuhan Bapak Ibu selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga pertemuan besok ke-5 dan ke-6 kita bisa sama-sama lagi untuk bisa menyampaikan apa yang harus diberikan kepada mahasiswa sehingga target yang kita tempuh atau kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.